wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari pengimbasan ini adalah salah satunya yang pertama untuk menyelesaikan tugas kami sebagai guru penggerak, tugas dari modul 1-4 yang telah dipelajari selama kurang lebih 3 minggu setiap hari. Nah, di sini membahas tentang budaya positif, yang mana ini juga berkaitan nanti dengan modul yang ada di PMM yang di semester 2 akan kita kerjakan. Di antaranya nanti ada yang namanya keyakinan kelas dan restitusi. Kami mempelajari materi ini selama 3 minggu bersama dengan pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur, yang mana dalam 3 minggu tersebut menurut kami guru penggerak masih belum cukup untuk menyelangi isi dari modul 1-4, sehingga kami di sini akan berusaha semampu kami untuk menerangkan, memberikan pengimbasan tentang modul 1-4 ini, yang mana berkaitan dengan murid secara langsung. Baik, kita mulai untuk pengimbasan modul 1-4 budaya positif. Di sini yang dipelajari adalah modul 1-4 budaya positif. Di sini sebelum masuk materi ada pertanyaan, yang mana pertanyaan ini bersinggungan dengan tugas kita sebagai seorang guru. Bapak dan Ibu silakan menjawab 3 pertanyaan ini. Jawabannya hanya 2, antara setuju dan tidak setuju. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid atau anak? Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, kemudian membersihkan halaman sekolah, atau mungkin membersihkan kelas, itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Betul atau tidak? Sangat setuju. Jadi dari 3 pertanyaan jawabannya setuju semua ya. Nanti kita pelajari di dalamnya apakah betul yang Bapak Ibu sampaikan tadi, bahwa ketiganya ini setuju atau malah salah. Kita akan coba. Di sini ada 6 materi ya hari ini insya Allah. Yang pertama disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nanti setelah kita membahas ini, kita akan kembali ke pertanyaan tadi. Jadi apakah jawaban Bapak Ibu benar atau malah sebaliknya? Kita lanjut. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini pertama kita ada semacam permainan. Di sini ada kegiatan namanya kegiatan kepalan tangan. Masing-masing dari Bapak Ibu mungkin boleh ke depan 1-2 orang saja. Ada yang bersedia ke depan? Bu Eti dan Pak Hajat boleh. Enggak susah. Mudah sekali, permainan anak TK. Dengan muridnya. Misalkan di sini susah bergerak. Di sini yang memegang kepalan tangan adalah Ibu Eti. Anggap saja Ibu Eti memiliki uang 1 juta di tangannya, di kepala. Satu tangan saja. Pak Ajat ingin membuka tangan Ibu Eti. Ada beberapa cara, betul? Pertama bisa dipaksa, kedua bisa dengan rayuan, ketiga mungkin bisa dengan dikelitiki, ya kan? Kira-kira bisa terbuka tidak? Coba Pak Ajat. Mungkin terserah Pak Ajat mau pakai metode yang mana. Ibu Eti harus menganggap bahwa di situ ada uang 1 juta milik Bu Eti. Kalau dibuka, hilang uangnya. Dirayu Pak Ajat, dirayu Pak Eti.
Dipaksa bisa tidak? Dipaksa. Coba dipaksa. Bisa. Coba. Bisa tidak? Dipaksa. Sampai terbuka lebar. Nggak bisa. Oke, terima kasih. Ya. Ternyata dari 3 cara tadi, saya tepuk tangan dulu atas partisipasinya. Dari ketiga usaha yang dilakukan oleh Pak Ajat, ya, ketiganya ini ternyata tidak bisa membuka kepalan tangan dari Ibu Eti. Mengapa demikian? Ada yang tahu alasan? Kenapa Ibu Eti tidak bisa membuka kepalan tangannya? Pak Ajat tidak mampu membuka kepalan tangan Ibu Eti. Sudah dengan 3 cara. Kira-kira ada yang bisa menjawab apa alasannya? Karena bukan keinginan dari dalam hati Ibu Eti. Ada lagi yang lain? Untuk pertanyaan ini, coba kita lihat jawabannya ya. Jadi jawabannya benar tadi kata Ibu Victor, karena tidak ada keinginan dari Ibu Eti untuk membuka alat tangannya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nanti ini juga sama berlaku untuk murid-murid kita. Selanjutnya, di sini ada sebuah paradigma tentang teori kontrol. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya setiap murid tidak bisa dikontrol oleh guru. Mereka mau diatur, mau dikontrol oleh guru, pada hakikatnya bukan karena keinginan mereka, namun karena perilaku atau tindakan dari guru tersebut. Sebagai contoh, Ibu Eti yang di depan, Bu Eti sebagai murid, Pak Ajat sebagai guru. Pak Ajat ketika melakukan tindakan-tindakan untuk membujuk Ibu Eti untuk melepaskan kepala tangannya, sama dengan guru yang memberikan aturan-aturan agar siswa atau murid mematuhi peraturan yang ada pada guru. Sebenarnya mereka tidak ingin membuka kepala tangan mereka, namun di sini karena penguasaan dari guru yang lebih dominan, murid mau tidak mau melepaskan genggaman tangannya. Namun lambat laun murid pasti akan memiliki keberanian untuk tetap menahan kepala tangannya, menolak semua rayuan, paksaan dari guru. Selanjutnya, yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya apa? Ketika kita mengkritik siswa, kita membuat siswa merasa bersalah atas tindakannya sehari-hari, maka kita menganggap itu dapat merubah karakter siswa. Sebagai contoh, kita membuat siswa sebagai seorang yang bersalah. Siswa melakukan suatu tindakan melanggar aturan sekolah. Biasanya ada beberapa guru, bahkan saya sendiri, karena sudah lelah dalam mengatur siswa, kita mengatakan kepada siswa begini, "Nah, apa kamu tidak lelah, tidak capek bikin sakit hati ibu? Apa kamu nggak lelah bikin ibu nangis karena perilaku kamu?" Mungkin ada beberapa di antara kita sadar. Nah, ini namanya ilusi. Kita menganggap dengan ucapan kita tadi, siswa akan berubah karakternya menjadi lebih baik. Padahal itu ternyata tidak. Nanti ada materinya setelah ini. Kita lanjut. Sebentar. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ketika siswa mendapatkan prestasi, ketika kita memberikan tugas di kelas, ada salah satu siswa yang prestasinya bagus, kita puji dia di depan kelas, kita menganggap bahwa itu bisa bermanfaat bagi karakter siswa. Maka sebenarnya ini adalah hal yang salah. Mengapa demikian? Nanti ada pada penjelasan selanjutnya. Lalu terakhir,
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebagai seorang guru, kita sering merasa bahwa kita ini memiliki kemampuan lebih tinggi dibandingkan siswa, sehingga kita bisa memaksakan kehendak kepada siswa. Siswa tidak mengikuti aturan, maka kita berikan hukuman. Mengapa demikian? Karena kita memiliki kemampuan untuk memaksa. Padahal hal demikian lambat laun akan membuat siswa menjadi anak yang bisa memberontak kepada gurunya, pada orang tuanya. Kita lanjut. Ini kita lewat. Nah, di sini tentang disiplin positif yang akan kita bahas. Jadi disiplin positif nanti di dalamnya ada teori motivasi, ada makna disiplin, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Selanjutnya kita bahas apa makna disiplin. Disiplin kita ketahui maknanya adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi apabila kita melakukan tindakan untuk mendapatkan suatu kepatuhan, maka dinamakan adalah suatu hal yang bernama disiplin. Namun disiplin biasanya menimbulkan ketidaknyamanan. Bohong apabila semua siswa merasa nyaman dengan disiplin yang ada di sekolah. Hampir mayoritas semua siswa merasa tertekan dengan kata kedisiplinan. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Kemudian, sesungguhnya disiplin itu berada pada diri kita sendiri atau yang dinamakan self-disiplin. Kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka harus ada penguasa yang mendisiplinkan kita. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya kurikulum merdeka, kita mungkin mengetahui beberapa guru banyak yang salah paham dengan kurikulum merdeka, mengatakan bahwa dengan kemerdekaan tersebut kita bebas sebebas-bebasnya dalam memberikan pendidikan kepada murid-murid kita. Ternyata tidak. Mengapa tidak? Karena sebelum kita mengajarkan materi pada kurikulum merdeka, diri kita sendiri harus memiliki yang namanya kedisiplinan terlebih dahulu. Apabila kita sudah memiliki kedisiplinan, baru kita bisa terjun mengajarkan materi pada kurikulum merdeka. Namun sebaliknya, apabila kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri sebagai seorang guru, misalkan kita masih menyepelekan materi-materi yang ada dalam kurikulum merdeka, maka harus ada penguasa, dalam hal ini mungkin kepala sekolah atau wakasek, yang mendisiplinkan kita. Seperti itu. Ini berlaku juga kepada siswa. Siswa ketika tidak bisa disiplin, maka biasanya guru akan mendisiplinkan siswa. Selanjutnya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sebuah nilai yang ingin dicapai oleh setiap individu, yang mana nilai tersebut adalah sesuatu yang mulia. Singkatnya, dalam kurikulum merdeka dinamakan dengan P5, di mana diantaranya ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini yang disebut nilai-nilai kebajikan universal. Dari sini akan tumbuh yang namanya disiplin positif. Kita lanjut, masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini akan menjawab pertanyaan pertama kita tadi. Teori motivasi. Motivasi seseorang dalam melaksanakan atau melakukan tindakan ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Mungkin di antara kita para guru banyak yang motivasinya juga seperti ini. Yang mana apabila salah seorang individu memiliki motivasi yang demikian,
dia akan bertanya dalam hatinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan perbuatan demikian? Sebagai contoh, apa yang akan terjadi apabila saya 10 hari tidak hadir di sekolah tanpa keterangan yang jelas? Maka ini termasuk dalam motivasi yang pertama. Apabila ada pertanyaan seperti ini dalam diri kita, tandanya kita termotivasi untuk berangkat ke sekolah karena yang ini, menghindari hukuman. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini namanya motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Sebagai contoh, kita akan tanyakan kepada hati kita, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kita mendapatkan tugas dari kepala sekolah, lalu kita semangat untuk melaksanakan tugas tersebut. Ternyata kita mengharapkan imbalan dari tugas tersebut, maka motivasi yang kita dapat adalah motivasi eksternal. Motivasi ini setingkat lebih tinggi dibanding yang pertama. Yang ketiga, motivasi dalam rangka untuk menghargai diri sendiri, dalam rangka untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Pertanyaannya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Saya datang tepat waktu ke sekolah, saya mengerjakan seluruh administrasi sekolah, saya mengajarkan kepada murid-murid saya budi pekerti. Nanti untuk saya, untuk diri saya, apa manfaatnya? Jadi bukan karena takut dihukum, bukan karena mengharapkan imbalan. Ini yang dinamakan dengan motivasi internal. Ini menjadi tujuan dari disiplin positif. Kita lanjut. Ini adalah salah satu contoh dari sebuah peristiwa. Ada seorang anak bernama Iva yang tidak menguasai pelajaran matematika. Ia banyak terdiam, intinya tidak memperhatikan gurunya. Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva. Iva duduk, kemudian tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva. Pak Seno kemudian meminta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Memarahi siswa di depan kelas di hadapan seluruh siswa. Kelas pun semakin gaduh, anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas. Menurut Bapak Ibu, pertanyaan pertama, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Alasannya mempermalukan anak, menjatuhkan harga diri anak. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno termasuk sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa bisa disebut hukuman? Kenapa bukan konsekuensi? Konsekuensi kan karena kesalahannya kan memang dia itu tidak memperhatikan maaf kebalik konsekuensi. Ada yang lain? Hukuman. Alasannya kenapa kalau hukuman? Kalau konsekuensi itu adalah kayak kita melakukan suatu kesalahan, maka itu akibatnya akan kita dapat ya. Tapi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang kayak diberikan oleh gurunya gitu, sesuatu yang tindakan apa sih penjelasannya, tindakan yang ketika dia melakukan suatu kesalahan dia mendapatkan Imbalannya. ya gitulah Seperti itu ya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Kita akan coba bahas di sini. Nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu pasti hukuman. Sedangkan konsekuensi belum tentu menyakitkan. Kadang menyakitkan, kadang tidak menyakitkan.
Kemudian yang kedua di sini membuat anak sakit baik fisik maupun hati, itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, hanya tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian untuk hukuman, anak memiliki kedisiplinan. Sedangkan untuk konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Untuk hukuman ada paksaan pasti, tapi kalau konsekuensi ada stimulus, kemudian tanggapan. Ketika anak melakukan suatu tindakan, maka dia akan mendapatkan akibatnya, tapi bukan hukuman. Kemudian adalah hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan seterusnya. Yang jelas kedua-duanya ini sama-sama yang hukuman itu membuat anak merasa bersalah, dipermalukan, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Itu hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Nah, coba Bapak Ibu jawab nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Ini maksudnya ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena ada fisik. Kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Kalau ini Pak, kalau konsekuensi itu sesuatu yang sudah dibikin aturan dulu, sepakatan. Nih, Ya. kalau kamu telat, aturan Bapak begini, itu konsekuensi. Termasuk Kalau satu bukan ya? spontan, malah begini enggak, kampus A, satu sekali itu hukuman, spontan itunya. Tuh. Kalau konsekuensi sudah direncanakan, pokoknya. Tapi yang nomor 1 ini konsekuensi. Hukuman. Apa itu? Nomor 1 dari apa? Ya itu konsekuensi. Kita coba lihat ya jawaban Bapak Ibu. Hukuman. Ternyata yang lari mengelilingi lapangan bola itu konsekuensi. Nah, ini hukuman. Kenapa ini disebut konsekuensi? Karena pelajaran PJOK. Karena memang pelajaran PJOK. Ya. Jadi masih ada konteks antara sikap anak dan kemudian tadi akibatnya. Sedangkan poin 1 ini sudah bukan konteks lagi. Poin 2 sama, konteksnya tidak hadir, terlambat, tapi suruh mengelilingi lapangan. Tidak ada pelajaran yang bisa diambil seperti itu. Nah, sekarang gini Mas, kita harus mengambil teori kalau hukuman itu berarti kan punishment ya. Ya. Terus ini kan konsekuensi. Karena ini apa yang disampaikan sampai ini nanti akan kita olah ke kelas. Ya, nanti ada. Ya, jadi harus bisa memisahkan supaya nanti Bapak Ibu jangan salah lagi. Betul. Jadi intinya begini, kalau hukuman itu tindakan yang dilakukan oleh guru secara spontanitas dan tidak ada kaitan dengan materi atau kegiatan yang dilakukan siswa. Siswa terlambat suruh lari-lari, tidak ada konteksnya. Berarti itu maksud ada emosional ya? Ya, seperti itu. Itu untuk hukuman. Kita lanjut. Nah, coba yang ini. Ini materi baru Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan dulu. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Intinya, mereka tidak mau tertib baris berbaris. Nah, Bu Anas ini berpikir cepat. Nah, dia mengandalkan stiker berbintang. Siapa yang barisnya rapi kasih stiker. Yang tidak rapi tidak dapat stiker. Nah, kemudian ketika Bu Anas sakit, terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang teknik dari stiker berbintang tadi, sehingga ketika istirahat, murid-murid kelas 2 kembali ke kelas, berebutan masuk kelas. Nah, berdasarkan teori motivasi yang 3 tadi,
Kenapa murid kelas 2 bersedia antri masuk ke kelas? Ada 3. Pertama, takut dihukum. Kedua, karena mendapatkan ujian. Ketiga, karena keinginan diri sendiri. Masuk ke yang mana? Motivasinya? Mendapatkan ujian. Eksternal berarti? Ya, eksternal. Bukan karena hukuman. Bukan. Nah, di sini konteksnya tadi diberikan stiker berbintang. Ya. Selanjutnya yang kedua, ada tidak cara yang lain agar kelas 2 tadi bersedia tertib dan antri tanpa diberikan stiker berbintang? Dikasih nilai. Penghargaan ya. Sama. Selain penghargaan. Menanamkan kesadaran dari diri ini si siswa. Ya, bisa. Caranya Ya itu tadi dikasih nilai, pokoknya siapa yang datang pagi saya kasih nilai. itu penghargaan. Penghargaan. Nggak bisa sama sekali, Pak. Menanamkan, jadi dibimbing atau diajak berbicara si ibunya. Jadi kan ketika digantikan oleh guru pengganti, si siswa itu tetap antri, tetap disiplin. Terhadap nilai-nilai mereka. Ya, karena yang tumbuh nilai internalnya dari dalam diri Ya. sendiri. Salah satunya itu adalah jawaban dari teman-teman kami CGP. Ini tidak ada jawabannya. Jawabannya itu dari kami semua teman-teman CGP di RMS. Dan salah satu jawaban terbaik adalah tadi memberikan motivasi dari dalam kepada siswa dengan cara konkretnya itu seperti contoh menayangkan film-film tentang ketertiban, film-film tentang aturan-aturan, sehingga siswa ketika tidak diberikan ujian dan tidak ada hukuman, mereka secara mau tidak mau akan mengikuti nilai-nilai yang sudah mereka yakini. Ini adalah untuk menjawab poin pertanyaan kedua yang awal tadi, bahwa penghargaan dapat mendisiplinkan siswa. Ternyata penghargaan tidak mampu mendisiplinkan siswa. Buktinya ketika diganti oleh guru lain, siswa kembali tidak disiplin. Yang namanya disiplin positif harus terus ada, siapapun pengajarnya, siapapun muridnya, siapapun materinya, itu harus ada. Ini hanya materi dari CGP. Berarti kan selama ini siswa itu masih melihat figur dan sosok. Betul. Itu makanya kita harus nanti ada materi lagi yang bisa kita bahas. Selanjutnya, nah ini, kenapa penghargaan bisa mematikan yang namanya disiplin positif? Pertama, penghargaan itu memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya untuk penghargaan sendiri seperti tadi. Ketika guru tersebut berhenti memberikan penghargaan kepada siswa, maka siswa pun akan berhenti untuk menaati peraturan-peraturan yang ada. Jangka panjangnya, siswa tidak akan mampu untuk menemukan nilai-nilai kebajikan. Siswa tidak akan mampu menjadi seseorang yang melakukan tindakan baik karena kesadaran dalam dirinya. Lalu yang kedua, penghargaan itu menghukum. Kenapa bisa penghargaan itu menghukum? Sebagai contoh, kebijakan kementerian atau mungkin dalam ranah lingkungan pendidikan di kurikulum 2013 kalau tidak salah ya, tidak ada perankingan di kelas. Ini sebenarnya berkaitan dengan maksud dari penghargaan menghukum. Maksudnya apa? Ketika di kelas ada siswa peringkat 1, maka siswa peringkat 2 dia akan merasa kalah. Ketika sudah ada perasaan merasa kalah, dia akan merasa tersakiti. Sehingga di sini penghargaan perankingan adalah tindakan yang menghukum siswa tersebut. Mungkin Bapak Ibu belum menemukan atau mungkin ada yang sudah menemukan. Kemarin saya melakukan asesmen diagnostik non kognitif di kelas 7B, kelasnya Makfirah. Ada satu siswa menuliskan di kertas yang sudah saya berikan, dia mengatakan, saya mendapatkan peringkat ke-6. Saya sampaikan kepada orang tua saya, namun sampai di rumah saya dimarahi. Orang tua saya tidak menghargai hasil yang saya dapatkan. Mereka hanya menginginkan saya masuk ke 3 besar. Saya merasa tidak berguna terhadap nilai ranking 6 tersebut. Ini akibat dari perankingan tadi. Dengan penghargaan peringkat 1 sampai 10, maka ini akan menimbulkan penghargaan tersebut bersifat menghukum siswa. Jadi sebenarnya mengapa pemerintah tidak mau mengadakan perankingan? Karena ini tadi salah satu sebabnya. Mungkin ada yang cukup dengan ranking 10 sudah bahagia.
namun ternyata ada yang peringkat 2 saja tidak cukup. Seperti itu. Ini bukan berarti saya meminta di sini untuk tidak ada perintingan. Ini hanya sedikit gambaran saja mengapa perintingan itu kurang tepat. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Untuk penghargaan mengurangi ketepatan maksudnya apa? Di sini pernah diadakan riset oleh seorang ilmuwan. Risetnya itu seluruh siswa menebak sebuah gambar berupa muka atau wajah seseorang yang mirip beberapa gambar. Beberapa siswa diberikan imbalan berupa uang, sedangkan siswa yang lain tidak diberikan apa-apa. Ternyata jawaban yang banyak yang benar adalah jawaban siswa yang tidak diberikan penghargaan, tidak diberikan uang. Ini berdasarkan riset seorang ahli. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Maksudnya apa? Penghargaan tidak efektif adalah apabila kita terus memberikan penghargaan kepada siswa. Sebagai contoh, ketika siswa yang tadinya nakal, kemudian siswa tersebut berubah baik di kelas karena kita selalu beri penghargaan berupa nilai atau berupa bintang seperti tadi. Suatu saat kita lelah sebagai guru memberikan penghargaan kepada siswa, kita berhenti memberikan penghargaan, maka siswa tadi akan berhenti juga melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Ini yang menyebabkan penghargaan tidak efektif untuk membentuk kedisiplinan siswa. Selanjutnya, penghargaan bisa merusak hubungan. Ada beberapa kasus yang disampaikan kepada kami ketika pembelajaran. Ada ketika guru memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang pintar, ada beberapa siswa yang kurang dalam artian kecerdasan, mereka tidak menghargai guru tersebut akhirnya. Karena kebiasaannya guru siswa-siswa yang pintar itu dekat dengan guru. Bahkan guru pun kadang lebih dekat kepada siswa-siswa yang pintar. Untuk siswa-siswa yang di bawah, kognitifnya guru-guru cenderung menjauhi atau tidak terlalu dekat. Maka ini bisa menjadi perusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Tadi yang dijelaskan, karena siswa yang tidak bisa disiplin, kualitas pembelajaran akan menurun. Mematikan kreativitas sama juga, dan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi, apabila kita memberikan penghargaan dalam rangka untuk mendisiplinkan siswa, siswa nggak punya motivasi dalam diri. Siswa melakukan perbuatan baik hanya karena agar diberikan imbalan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pertanyaan pemantik yang pertama. Dalam sebuah pesta ulang tahun, misalkan teman bapak ibu memecahkan gelas, apakah bapak ibu akan membiarkan dia membayar gelas yang dipecahkannya atau bagaimana? Pasti dibiarkan atau suruh ganti? Biasanya pasti dibiarkan kan, nggak enak hati untuk menyuruh mengganti. Yang kedua, kita ada janji dengan teman, kemudian ternyata dia memiliki janji dengan orang lain di tempat lain, sehingga menyuruh kita untuk datang ke tempat tersebut. Hal ini membuat kita terpaksa mengeluarkan ongkos. Sampai ketemu dengan teman kita, apakah kita akan meminta teman kita membayar ongkos kita berangkat tadi? Tidak mungkin, karena nggak enakan. Ya. Selanjutnya, kita memiliki pegawai yang sudah loyal puluhan tahun, ya. Tiba-tiba dia melakukan menyebabkan kerugian pada perusahaan kita. Lalu pegawai tersebut menawarkan untuk lembur. Kita ini sudah dekat dengan pegawai tersebut. Maka apakah kita akan menerima permintaan maaf tadi? Kemungkinan kita akan membiarkan saja, karena sudah terlalu akrab, pegawai tadi sudah terlalu berjasa untuk perusahaan kita. Ternyata ketiga hal ini tidak baik apabila ada dalam diri kita. Di sini alasannya. Apabila ada seorang berbuat salah kepada kita, kemudian mereka menawarkan tindakan untuk memperbaiki kesalahan, maka jawabannya mungkin kita akan menolak tawaran tersebut. Ini merupakan tindakan yang tidak baik. Mengapa? Karena dengan kita melakukan hal tersebut,
maka otomatis kita akan membiarkan orang tersebut terus berada dalam kesalahan. Tugas kita sebagai seorang teman, maka kita mengajak orang tersebut untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah yang telah dia lakukan. Ini akan berkorelasi dengan bagaimana kita mendisiplinkan siswa. Nah, sebagai guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahan murid tersebut dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Bagaimana? Oke, nah, salah sidang ini. Dan kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harus bertindak sebagai seorang siswa kelas 9. Yang ketiga, mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kita ungkit-ungkit kembali kesalahan murid tersebut. Dan keempat, bertanya kepada dia, kenapa kamu melakukan sesuatu yang tidak pantas kamu lakukan? Terakhir, mengkritik dan mendiamkan murid tersebut. Kira-kira yang mana jawabannya Bapak Ibu? 1 sampai 5. Ajak ini sampai mana? Kira-kira yang mana 1 sampai 5? Bapak dulu. 1. Selain yang 1, ada lagi? 4, Pak. 4. Ingin tahu dulu apa? Ya. Terus? 1, 4. Ada lagi selain itu? Kelihatannya bagus-bagus semua ya? 3. Ya, ini katanya bagus juga. 1, 3, dan 4. Ternyata semuanya ini adalah tindakan yang salah. Kenapa bisa dikatakan tindakan yang salah? Karena ada tindakan yang lain yang lebih baik, yaitu nanti kita lihat tindakannya adalah restitusi. Saya bahas dulu yang tadi. Untuk poin 1, ini nanti ada di posisi sebagai pemantau dalam 5 posisi kontrol guru. Yang kedua, ini juga sama sebagai posisi pemantau. Yang ketiga, ini juga sama sebagai posisi pemantau. Yang keempat, ini adalah posisi seorang guru yang membuat murid menjadi orang yang merasa bersalah. Terakhir, mengkritik dan mendiamkannya, ini adalah posisi penghukum. Ini kita bahas setelah ini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid tidak cuma menerima hukuman, murid tidak cuma menerima konsekuensi, namun murid akan menerima cara untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang memiliki cita-cita kedepannya yang lebih cerah, dengan karakter yang lebih kuat. Nanti juga restitusi akan membantu murid untuk berpikir mereka ini akan menjadi manusia seperti apa di depannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita lihat di sini ciri-ciri restitusi. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan seperti konsekuensi. Tujuannya adalah untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman, kita tujuannya untuk mempermalukan murid. Tapi ketika konsekuensi, tujuannya untuk menebus kesalahan. Namun restitusi adalah untuk bagaimana siswa bisa belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bersifat tawaran, bukan paksaan. Ketika siswa tidak mau menerima tawaran dari kita nggak bisa maksa. Kemudian restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa, lalu mencari kebutuhan dasar, mencari alasan kenapa siswa melakukan perbuatan tersebut dengan 5 alasan kebutuhan dasar. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter, fokus pada siswa, bukan perilakunya. Lalu restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kembali ke kelompoknya. Selanjutnya kita bahas tentang keyakinan kelas. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus
menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira? Keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kesehatan, keselamatan dan keamanan dari dua jawaban tersebut. Nah, untuk mendukung motivasi dalam diri kita dari 3 motivasi dasar tadi yang sudah kita sebutkan, maka kita harus lebih untuk meyakini keyakinan tadi. Pertama, pakai helm karena keselamatan. Kedua, menggunakan masker, mengikuti aturan 3M karena keselamatan dan kesehatan. Kalau kita benar-benar meyakini ketiga alasan tadi, maka tanpa ada polisi pun kita akan selalu pakai helm. Jangankan jarak 1 kilo, jarak 10 meter pun kalau sudah keluar jalan raya kita pasti pakai helm. Kemudian, walaupun tidak ada aturan atau dalam kondisi yang rapat sesak penuh orang, kita tetap akan menjaga jarak 1,5 meter. Kalau bukan karena aturan, karena keyakinan yang kita yakini. Namun, saya sendiri dan mungkin kita semua ternyata melakukan keduanya hanya karena peraturan. Sehingga tindakan tersebut tidak akan selamanya kita lakukan. Nggak ada polisi nggak pakai helm, bonceng bertiga, tidak bawa SIM. Kenapa? Karena kita motivasinya itu pada poin pertama. Apa poin pertama? Takut hukuman, bukan karena nilai-nilai keyakinan yang kita yakini. Seperti itu. Dari peraturan kelas nanti akan timbul yang namanya keyakinan kelas. Kalau sudah ada keyakinan kelas, nanti tercipta lingkungan positif yang akan menelurkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh aturan kelas, ya, kesepakatan kelas. Dari 2 ini, adakah Bapak Ibu yang bisa menebak mana yang merupakan keyakinan kelas? Karena ini adalah satunya yang bukan. Ada. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib. Sekolah kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kalau berkaca dengan 2 pertanyaan tadi, buat naik motor pakai helm dan dilakukan 3M. Yang mana yang keyakinan kelas? Kanan atau kiri? Ini dua-duanya sama-sama kesepakatan kelas. Sebelah kiri. Adakah yang jawab sebelah kanan? Tidak ada. Oke. Ternyata yang benar adalah sebelah kanan. Bukankah pakai helm itu kesepakatan dari kepolisian RI? Jadi kita anggap kalau kita rubah ke pertanyaan tadi, itu di sini kan menggunakan motor harus menggunakan. Tapi berbeda kalau itu keyakinan. Saya sebagai pengendara motor harus mampu menjaga keselamatan diri saya. Ini keyakinan. Sehingga yang sebelah kiri ini bukan keyakinan kelas, tapi ini masuk ke kesepakatan kelas. Tapi kalau kita menggunakan kesepakatan kelas, ini tidak akan bisa menjadi budaya positif, karena dia akan berhenti stuck di kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas tadi, ini nanti akan menimbulkan lingkungan positif sehingga hasilnya akan menciptakan budaya positif. Memang materi ini agak rumit, ya, karena tadi saya bilang 3 minggu saja belum cukup. Ada 1 hari ya. Naik lanjut. Oke, tunggu sih. Nah, di sini coba kita tes ya, kan sudah tahu tadi tuh mana peraturan, mana keyakinan. Kira-kira nomor 1 ini jawabannya keyakinan kelas atau bukan? Bacain mas ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biasa ngomong aja.
Ini masih peraturan kan ya? Iya. Nah, kira-kira kalau buat keyakinan gimana? Kata Siapa yang meninggal wajib mengembalikan. itu peraturan. Saya akan Saya akan membalikan memberikan itu bisa ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, ini peraturan. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Saya tidak akan menyayangi. Saling menyayangi, yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit untuk pelajaran. Ya peraturan. bisa diuruskan apa Ini itu? dari pokok. Sama ini dari pokok. Apa Kalau susah kita next dulu. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti Kamu kasih sayang dong. dilarang menggunakan narkoba. Menjauhi perintah. Maksudnya peraturan. Gaya hidup yang sehat, coba nanti ya. Pergantian atau menunggu giliran. Antri. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Jawabannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita bisa jadi kalau kata itu menjadi guru dan siswa saling bertanggung jawab. Iya, ya harus kita lakukan. Ya, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir tepat waktu, keyakinan kelasnya berkomitmen menghormati orang lain juga. Dilarang melakukan kekerasan, maksudnya keselamatan dan keselamatan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Sama sebenarnya dengan tadi menggunakan APD, 3M itu kan kesehatan. Selanjutnya bergantian menunggu giliran menghormati orang lain, menggunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ini adalah contoh dokumentasi penerapan keyakinan kelas. Ini siswa di kelas 8C. Saya suruh untuk membuat keyakinan kelas, membuat peraturan yang sudah diubah ke keyakinan kelas. Nanti disepakati bersama. Jadi bukan saya yang buat aturan. Tinggal nanti ketika ada siswa yang melanggar, diserahkan kepada kelas. Memang mungkin ini tidak efektif, tapi memang itu sudah harus kewajiban kami sebagai guru penggerak, harus menerapkan. Kemudian ini di kelas 8D juga sama, kami buat keyakinan kelas. Ini adalah contohnya. Setelah dibuat kesepakatan, nanti siapa yang setuju, siapa yang tidak. Yang tidak pun banyak. Di antaranya mereka menginginkan membawa handphone di kelas dan menyalakan handphone ketika selesai belajar. Nah, di sini alhamdulillah satu kelas tersebut banyak yang tidak setuju. Lalu kita masukkan mereka tidak setuju. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, Bapak Ibu. Baik murid maupun kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Gak ada manusia yang gak pengen hidup. Ya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Setiap manusia pasti pengen memiliki penguasaan. Bohong apabila ada manusia yang tidak menginginkan penguasaan. Sekecil apapun pasti ada. Buktinya kita sebagai guru ingin berkuasa terhadap siswa. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah disayang dan diterima. Nggak mungkin kita tidak mau disayang sebagai seorang manusia. Lalu kesenangan dan kebebasan. Ada sebuah peristiwa Ibu Ambar, ini dari sininya dia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar,
apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Lalu kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Pertama, apa dulu yang mau dilakukan? Dia manggil Doni, dia Pak dihukum, Tanyakan alasannya. tanyakan alasannya, itu benar. Kita tanyakan dulu. Kemudian ketika mendapatkan alasan dari Doni, nanti ada alasan-alasannya. Alasannya mencakup 5 ini. Yang pertama, apabila Doni bilang begini, saya mengambil makanan teman saya itu karena saya lapar, belum makan. Maka berarti kebutuhan dasar Doni tidak terpenuhi di rumahnya. Yakni kebutuhan bertahan di rumahnya harus kasih makan. Kemudian apabila Doni mengatakan saya mengambil bekal teman saya itu karena saya ini merasa saya lebih hebat dibanding teman-teman saya, maka ini masuk ke kebutuhan akan penguasaan. Dia ingin dianggap lebih hebat dibanding teman-temannya. Selanjutnya, apabila Doni alasannya karena supaya diperhatikan oleh ibu guru dan biar ibu guru manggil saya, maka alasannya karena dia kurang kasih. Selanjutnya, apabila Doni alasannya karena dia enak aja dari teman nangis, nah ini bisa masuk ke kesenangan. Terakhir, apabila Doni alasannya mengambil makanan temannya itu padahal dia sudah makan, ternyata di rumah dia makannya pakai tempe, sedangkan temannya pakai ayam. Dia bosan dengan tempe, makanya dia ambil makanan temannya. Maka dia membutuhkan kebutuhan dasar kebebasan. Dia boleh memilih, dia ingin memilih sebagai manusia apa yang dia inginkan. Ini bisa dikaitkan dengan kondisi siswa kita. Ketika siswa kita bolos dan sebagainya, perbuatan-perbuatan luar biasa yang mereka lakukan, pasti ada salah satu alasan. Di 7C barusan, saya meminta sama seperti 7B kemarin, ada di antara siswa itu, dia orang tuanya, mohon maaf, bapaknya itu suka main perempuan. Bapaknya suka main perempuan, si anak itu menuliskan curhatan hatinya, sehingga dia tidak semangat untuk sekolah. Berarti kebutuhan dasar anak tersebut adalah kasih sayang. Ada lagi anak yang sampai rumah itu selalu dimarahin sama orang tuanya, dibanding-bandingkan dengan adiknya, dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Ini sama. Dan rata-rata siswa kita itu kebutuhan dasarnya di sini. Kalau bertahan hidup kayaknya tidak. Kebanyakan di sini. Sehingga nanti kita bisa melakukan tindakan apa yang cocok untuk siswa kita. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke 5 posisi kontrol seorang guru yang akan berkaitan dengan materi sebelumnya. Nah, di sini ada 2 kasus yang sepertinya ada juga di sekolah kita. Pertama, Tisa dan Hana dipanggil ke ruangan ibu kepala sekolah. Tisa dan Hana menggunakan kata-kata kasar di media sosial. Kemudian Anto jarang hadir ketika PJJ, dipanggil oleh gurunya. Intinya 2 siswa tersebut melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Maka di sini guru akan memiliki 5 posisi kontrol. Tinggal Bapak Ibu introspeksi saja yang mana posisi Bapak Ibu. Pertama, ada namanya posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya dia tidak mau tahu apapun alasan siswa. Dia akan langsung memberikan hukuman kepada siswa tanpa melihat apa alasannya. Anak tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa tadi. Yang penting kamu salah, kamu harus dihukum. Dan biasanya nada bicaranya itu penghukum. Kemudian ada lagi pembuat merasa bersalah. Ini biasanya nada bicaranya lembut, halus, bahkan mengenai mata. Kamu nggak capek tenang, bikin ibu dipanggil kepala terus seperti itu. Kalau nah, beli pegel tanang nongoni ibu, nongoni sampul rapot, nah ada seperti itu kan? Ada, macam-macam. Saya tidak menyalahkan, tapi maksudnya ini masuk posisi seperti ini.
Bahkan mungkin saya masuk ke posisi salah satu di antara dua ini. Kemudian yang ketiga, teman. Jadi begini, contohnya begini, ada siswa terlambat, nanti yang nyambut guru ini. Biasanya dia sambil ketawa, nah siraman sirah. Biasanya seperti itu. Terus noknya siraman juga, kok bapak sih ngomong kalau panur. Nah itu namanya posisi guru sebagai teman. Dia cenderung menutupi kesalahan siswa. Ya benar, sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah ini guru-guru yang seperti ini biasanya sudah punya data kenakalan siswa. Biasanya punya data. Ya. Benar kan? Jadi siswa datang nih. Nah, listing 5 sudah dinangkap. Jadi seperti itu. Nah ini maksudnya ke pemantau. Kamu ingat nggak peraturan sekolah kita itu apa? Yang ada di depan tuh seperti itu. Mantap. Terakhir, ini adalah posisi yang paling sempurna yang akan kita bahas, yaitu posisi sebagai manajer. Ini posisi paling ideal, paling sempurna, yang sangat sulit dilakukan oleh kita, termasuk saya sendiri. Apalagi melihat siswa yang luar biasa kemampuan dalam membuat guru pendidikan. Nah, di sini nanti contoh pernyataannya. Kalau pembuat merasa bersalah tadi, saya kecewa sekali, ibu kecewa sekali sebagai wali kelas sama kamu. Sebenarnya seperti itu. Dia membuat siswa bersalah. Nah, saya ini membuat rumah pilot tersiksa, seperti itu. Atau membuat ibu siapa tersiksa karena tindakan saya. Dan ini tidak akan membuat siswa menjadi anak yang baik. Tidak akan bisa mendisiplinkan siswa. Kemudian yang kedua, penghukum. Nah ini kata-katanya biasanya kasar. Kamu tidak pernah benar melakukan sesuatu. Lalu sebagai teman, nah ini tadi, kayak teman aja. Ayolah, nggak usah telat terus, demi bapak. Kemudian sebagai pemantau. Tadi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kenapa bisa demikian? Karena nanti dicatat si anak sendiri. Ini adalah posisi seorang guru sebagai pemantau. Lalu sebagai manajer, nah ini yang lebih baik, yang sepertinya sangat sulit keluar dari mulut kita. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, misalkan ada anak berantem, mukulin temannya sampai masuk rumah sakit, bisa nggak kita kayak gini? Kayaknya sulit kan? Insya Allah Pak. Nah, nanti ada contohnya, contoh videonya. Contoh videonya. Nah, kata-kata seperti itu ya. Orang angkat. Satria aja, Satria. Manggala. Itu contoh untuk penghukum. Dan tidak ada kaitannya kan antara terlambat dengan Sama Jumat gak ada tuh. itu contoh yang menghukum. Ini contoh membuat merasa bersalah, membuat siswa menjadi orang yang memiliki rasa bersalah. Orangnya sama, beda. Artisnya padan. Suaranya lebih lembut daripada tadi. Oh, berarti kan update. Kata-katanya bisa lihat. Jangan lupa membalas. Anak akhirnya merasa bersalah. Pasien. Tapi mana?
kalau posisi teman terus akrab sekali dengan muridnya. Tuh, lihatin sampai senyum-senyum. Dan murid pun tidak akan menghargai gurunya. Ya, terus terang. sayang. Tawa. Bebas palu. Kayak dipikus. Ibu-ibu. Memang saya bicarakan baik, sabar banget. Tuh, ibu beresin dulu laporan kamu. Ini sebagai penyelamat biasanya. Ini yang dinamakan restitusi. Kamu tuh bagus sekali. Saya datar bukannya seperti orang bijak. Saya minta Ini namanya validasi tindakan yang salah. Ada 3 tahap. Nih. Jadi kita mengingat kembali kepada keyakinan kelas. Tuh kan. Itu malah salah itu. Iya, jadi dia merasa salah, tapi dia menyampaikan kesalahannya. Setelah membuat keyakinan tadi. Wah. Pertanyaan, bagaimana Pak untuk siswa kelas 1 SD? Kan tidak mungkin bisa kan untuk menjawab pertanyaan kita yang tadi. Masalah keyakinan kelas, solusi, kita bantu bimbing dengan tawaran dari kita. Jadi kita bukan maksa, besok kamu pasang alarm, nggak bisa gitu. Kita sampaikan ke mereka, bagaimana kalau kamu nanti pasang alarm. Kalau anak setuju, silahkan. Kalau tidak, cari solusi lain. Intinya di posisi manajer tadi, harus banyak sahabatnya. Bayatun, sabar bayatun. Ya mungkin ini sangat susah diterapkan, tapi nggak apa-apa, bisa kita coba. Untuk yang tingkat luar biasanya masih Bukan dapat materi. rendah ya, kenakalan yang rendah ya bisa diterapkan. Nanti untuk restitusi lebih lanjut, tugasnya ditulis besok. Insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.